Gue ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas tentang final project dari pemodal sistem. Dengan anggota Raffi Mahardika, Anaf Zakia, Hendra Gunawan, dan Megi Ferdiansyah. Di sini ada indikasi permasalahan, yaitu koperasi susu Pangalengan mengoperasikan sebagai ekosistem rantai pasok terintegrasi dan mencakup manajemen hulu. Dalam mempertahankan profitabilitas harian yang maksimal, KSP dihadapkan pada interaksi berbagai variabel keputusan yang saling bertolak belakang atau trade-off, serta batasan-batasan teknis real di lapangan. Di sini ada data produksi susu, yaitu dari parameter farm A dan farm B. Setelah itu, di sini kelompok kami secara rinci kompleksitas anatomi permasalahan yang dihadapi oleh KSP dijabarkan oleh poin-poin berikut. Yang pertama, karakteristik komparatif sumber bahan baku, yaitu hulunya, dan parameterisasi kualitas dari dan lini konversi produk. Yang ketiga, dampak tekanan iklim dan anomali anomali musiman. Setelah itu ada constraint kapasitas manufaktur dan hambatan perawatan mesin. Dan yang kelima, komitmen kontrak distribusi versus plafon penyerapan besar. Setelah itu yang keenam ada resiko logistik dan sensitivitas distribusi atau perishable goods. Setelah itu yang terakhir ada pengelolaan residu dan teknoekonomi sirkular. Nah, di sini ada problem situation yang dimana perumusan masalah utama kita bagi menjadi 4, yaitu ada strategi pengadaan, alokasi lini produksi, kebijakan komersial langsung, dan keseimbangan sirkular. Di sini problem situation dibagi jadi beberapa, bisa dijelaskan oleh Raffi dan Hendra. Oke, di sini ada asumsi sistem dari kategori asumsi sistem. Yang pertama ada dinamika kapasitas hulu. Kapasitas produksi harian maksimum farm A yaitu sebanyak 18 liter, 18.000 liter dan farm B yaitu 25.000 liter merupakan batas atas teoritis upper bound. Kemudian ada kualifikasi mutu biologis. Proporsi ketersediaan susu kualitas premium maksimum 45% pada farm A dan 60% pada farm B. Kemudian faktor konversi dan penyusutan, proses transformasi matematis dan susu segar raw milk menjadi susu pasteurisasi, keju, dan produk sampingan. Kemudian untuk constraint fasilitas dan bottleneck, jendela waktu efektif pabrik yaitu 12 jam per hari. Eh, Kemudian ada aliran proses manufaktur dibatasi oleh kapasitas intermittent, batas pemrosesan termal sebesar 35.000 liter per hari. Kemudian untuk penampungan tangki penyangga cooling tank buffer sebesar 30.000 liter per hari. Kemudian ada struktur biaya komponen. Biaya operasional pengolahan dan distribusi tidak bersifat linear konstan. Komponen Kemudian selanjutnya ada elastisitas. Mau masa gitu, Selanjutnya ada elastisitas permintaan dan komitmen yuridis. Di sini ada dari komitmen kontrak minimum susu pasteurisasi dan permintaan keju. Kemudian di yang ketujuh ada teknoekonomi sirkular residu. Di sini konversi limbah diubah menjadi pakan ternak fermentasi sehingga menjadi sebuah keuntungan dari sebuah perusahaan. Kemudian ada kondisi batas lingkungan. Di sini terdapat gangguan eksternal seperti kemacetan logistik. Kemudian ada skenario diskrit, optimis rata-rata dan krisis atau paling buruk, di mana skenario rata-rata digunakan sebagai baseline fungsi tujuan awal sebelum dilakukan analisis sensitivitas. Dan selanjutnya ada horizon waktu dan perilaku inventory, di mana kita menggunakan prinsip just in time, di mana diasumsikan seluruh produk akhir langsung diserap pasar atau didistribusikan pada hari yang sama. Kemudian di sini ada problem situation untuk prosesnya yaitu yang pertama pemerahan di farm A dan B, kemudian selanjutnya hasil susu yang sudah diperah tadi kumpulkan di tempat koperasi. Kemudian inspeksi susu sebelum proses selanjutnya. Kemudian proses pengolahan susu, pasteurisasi keju dan susu premium. Kemudian selanjutnya mendistribusikan ke kota besar atau konsumen. Kemudian yang selanjutnya itu pengolahan limbah sisa proses tadi menjadi pakan fermentasi.
Next. Kemudian untuk strukturnya yaitu terdapat pemilik peternakan, yaitu fasilitas farm produk yang akan ditujukan ke pabrik pengolahan susu, kemudian ditujukan ke fasilitas pendingin, ditujukan kepada koperasi, kemudian kendaraan operasional, yang terakhir yaitu pasar distribusi. Di sini ada setelah itu ada konflik. Koperasi ingin produksi dan keuntungannya naik, tapi di satu sisi koperasi juga harus menjaga kualitas susu dan juga kesehatan dari sapi. Nah, itu untuk konfliknya. Selain itu juga kapasitas produksi dan juga distribusi terbatas. Intinya tidak semua permintaan pasar bisa langsung untuk dipenuhi karena harus memperhatikan kesehatan sapi dan agar sapi tidak stres. Jika semua itu dipenuhi, maka hasil dari susu juga semakin berkualitas dan membuat produksi akan lebih lancar. Di sini ada uncertainties, yaitu terdapat banyak faktor yang di luar rencana atau susah untuk diprediksi, seperti contohnya cuaca, kesehatan sapi, dan lain-lain. Kalau ada action dan reactions, ketika permintaan pasar meningkat, koperasi akan meningkatkan produksi susu. Untuk kontrol, untuk menjaga agar semua sistem stabil, koperasi harus mengatur kapasitas produksi setiap harinya. Untuk BPM, tujuan utama dari koperasi yaitu untuk mencari cara agar produksi dan distribusi susu bisa berjalan dengan sangat optimal. Untuk worldview-nya, ada sistem produksi susu tidak hanya fokus mencari untung saja, tapi juga harus ada pertimbangan seperti kualitas produk dan lain-lain. Untuk dari people, pihak yang terlibat dalam proses ini yaitu peternak sapi dan lain-lain, dan ada relationship atau hubungan. Di sini ada peternak bekerja sama dengan koperasi dan begitu pun seterusnya. Nah, resources ataupun sumber daya utama dalam sistem adalah susu segar, sapi perah, tenaga kerja, mesin produksi, dan lain-lain. Dan ada konsekuensi atau consequences. Jika sistem tidak dikelola dengan baik, maka bisa memunculkan banyak masalah, seperti kualitas dari susu yang buruk, distribusi menjadi melambat, dan lain-lain. Di sini ada sistem boundary dibagi menjadi dibagi menjadi dua point of view, yaitu ada inside dan outside system. Dan di sini ada rich picture diagram. Di sini terdiri dari beberapa komponen dan kategori yang sudah dimasukkan ke dalam dikategorikan, seperti kondisi cuaca di structure, kesehatan sapi structure juga, kualitas pakan farm A dan farm B di structure, dan produksi serta sampai stok produk jadi untuk itu diproses. Setelah itu, ini untuk gambar rich picture diagramnya. Dan ini adalah untuk hierarki sistemnya. Baik, untuk hierarchy system sendiri itu ada yang pertama narrow system of interest. Sistem ini bertindak sebagai inti matematis dari model optimasi yang dikembangkan. Fokus utama pada sistem ini adalah tingkatan ada tata kelola alokasi volumetrik dan penjadwalan operasional harian. Yang kedua ada sistem wither system. Sistem wither system ini mencakup batas kedaulatan operasional dan material dari koperasi susu pengalengan atau KSP secara utuh. Lapisan ini mengintegrasikan seluruh infrastruktur fisik dan tata pamong internal yang menyokong pelaksanaan sistem. Antara lain manajemen kapasitas hulu, peternakan farm A dan farm B. Yang ketiga ada environment of system 2. Sistem ini mempresentasikan lingkungan eksternal proksimal yang berinteraksi secara aktif dan memberikan dampak langsung atau direct impact. Yang keempat ada wider environment of system 3. Sistem ini dihuni oleh kekuatan-kekuatan makro yang berada di luar kendali KSP. Namun gelombangnya dapat mendistorsi parameter input sistem secara tidak langsung dalam jangka menengah hingga panjang. Yang kelima ada irrelevant environment. Irrelevant environment mendefinisikan batas luar yang menampung seluruh entitas, fenomena maupun data yang tidak memiliki korelasi kausalitas baik langsung maupun tidak langsung. Di sini ada gambar yaitu dari irrelevant environment. Kita membuat menjadi 4 level, yaitu level pertama sistem 1 atau narrow system tadi, dan sistem 2 world system, wider system. Lalu sistem ketiga ada environment of system 2, yang keempat ada wider environment of system yang ketiga.
Selanjutnya di sini ada analisis stakeholdernya. Yang pertama ada problem owner. Problem owner sendiri itu menjadi karena punya 3 syarat berikut. Yang pertama tidak puas dengan kondisi saat ini. Berdasarkan studi kasus. Sorry. Lanjut, berdasarkan studi kasus yang diberikan, pengurus koperasi susu Pangalengan merupakan pihak yang memenuhi kriteria sebagai problem owner atau dalam sistem. Hal tersebut dapat dianalisis berdasarkan 3 karakteristik berikut. Yang pertama, tidak puas dengan kondisi saat ini. Pengurus koperasi susu Pangalengan menghadapi berbagai tantangan dalam sistem operasional seperti pengalokasian produksi susu yang belum optimal, keterbatasan kapasitas produksi, keterlambatan distribusi, dan lain-lain. Yang kedua, ada mampu menilai kapan goal tercapai. Pihak pengurus koperasi dapat menilai apakah tujuan atau sistem telah tercapai atau belum melalui peningkatan keuntungan harian koperasi. Dan yang ketiga, ada punya kontrol pada beberapa problem situation. Pengurus koperasi memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai keputusan operasional, seperti pengurus koperasi pengalokasian susu farm A dan farm B, jumlah produksi susu dan keju, pengaturan distribusi produk serta pengolahan limbah hasil produksi. Yang kedua ada problem customernya. Di sini problem customernya adalah supermarket, hotel, serta industri makanan dan minuman di kota-kota besar. Ketika ada problem user di sini adalah divisi operasional pabrik pengolahan susu, tim distribusi, dan operator pengolahan limbah di koperasi susu Pangalengan, karena pihak-pihak tersebut berperan langsung dalam proses operasional sistemnya. Yang keempat ada problem analis. Di sini yang berperan sebagai problem analis adalah kelompok kami sendiri sebagai mahasiswa teknik industri yang bertindak sebagai seorang industrial engineer. Kami sebagai problem analis bertugas untuk menganalisis kondisi sistem, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, serta menyusun model sistem dan alternatif solusi yang sesuai berdasarkan pendekatan sistem thinking. Selanjutnya ada 6 elemen atau elemen masalah. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Dalam masalah ini, pihak yang berperan sebagai pengambilan keputusan adalah pengurus atau manajemen dari susu Pangalengan sendiri. Yang kedua, ada tujuan pengambilan keputusannya secara objektif. Tujuan utama dari pengambilan keputusan pada sistem ini adalah menentukan alokasi produksi dan distribusi susu yang optimal dari farm A dan farm B. Yang ketiga ada kriteria keputusannya, decision criterion. Jadi di sini kriteria keputusan atau alternatif keputusan ini dinilai berdasarkan kemampuan sistem dalam menghasilkan keuntungan yang optimal. Yang keempat ada ukuran performansi. Untuk ukuran performansi pada sistem ini ditunjukkan melalui total keuntungan bersih harian yang diperoleh koperasi susu Pangalengan. Yang kelima, input kendali atau alternatif jalur aksinya. Alternatif tindakan dalam sistem ini dapat berupa keputusan mengenai pengalokasian jumlah susu pada farm A dan farm B ke berbagai jenis produk seperti susu premium, produksi keju, serta pengolahan limbah produksi. Yang terakhir ada konteksnya. Dapat kita lihat pada lingkungan sistem koperasi susu Pangalengan atau KSP ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi proses produksinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya ada kondisi cuaca, kualitas pakan sapi, kesehatan sapi, kapasitas pendingin susu, keterlambatan distribusi ke kota besar, dan lain-lain. Di sini Kemudian ada variable status dilanjut oleh Anap. Di sini ada beberapa variabel yang sudah dikategorikan menjadi numerik dan juga kategori. Di sini juga sudah kita define dari masing-masing dari nilai dan kategorinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan lanjut ke untuk influence diagram. Di sini adalah influence diagram yang sudah kami buat. Di sini untuk rectangle-nya atau control input decision dan decision rule ada alokasi susu dari farm A dan B, jumlah produksi susu, jumlah produksi keju, jadwal distribusi produk pabrik, dan pengelolaan limbah menjadi pakan. Lalu ada cloud atau awan yang menunjukkan uncontrollable input, data, constraint, dan lain-lain. Yaitu ada kondisi cuaca pada lingkungan, permintaan pasar, kemacetan distribusi, kesehatan sapi, hingga harga energi pendingin.
Lalu ada sistem variable component attribute atau state variable value. Di sini ada kualitas susu pada farm A dan B, kapasitas produksi, pabrik susu, jumlah lima produksi, waktu distribusi pabrik, volume produksi yang disimbolkan dengan circle. Lalu ada oval atau output, ada total keuntungan, jumlah produksi, tingkat pemenuhan permintaan pasar, hingga jumlah limbah yang berhasil diolah. Ini adalah bentuk gambar dari influence diagram yang sudah kami buat. Lalu di sini ada interaksi sistem atau feedback. Yang pertama ada interaksinya peningkatan output produksi hulu pada farm A, dampaknya berupa eskalasi. Lalu ada peningkatan output produksi hulu pada farm B, yaitu lonjakan supply dari farm B memicu pergerakan positif pada kurva ketersediaan bahan baku kualifikasi. Lalu ada fenomena tekanan iklim mikro. Lalu ada sisi distribusi lebih dari 6 jam, eskalasi permintaan pasar pada lini susu pasteurisasi, pergeseran prioritas alokasi ke lini susu segar premium. Lalu ada pergeseran prioritas alokasi ke lini produk derivatif keju dan integrasi unit valuasi residu sirkular. Pelanggaran batas kapasitas di pendingin pabrik, kenaikan harga komoditas pakan sapi di tingkat agen, depresi status kesehatan hidup kawanan sapi perah, dan lain-lainnya. Di sini ada model matematis yang bisa dijelaskan oleh Raffi Mahardika. Selanjutnya ada simbol dari beberapa keterangan, yaitu ada total keuntungan dengan simbol Z, lalu ada jumlah susu dari PAM A yang dialokasikan ke pabrik pengolahan yaitu X1, jumlah susu dari PAM A yang dialokasikan ke kota besar yaitu X2, untuk PAM B ke pabrik pengolahan adalah X3, lalu ada PAM B ke kota besar adalah X4, lalu ada biaya distribusi PAM A ke pabrik pengolahan adalah BDAP, distribusi PAM B ke pengolahan yaitu BDBP, kemudian ada biaya distribusi PAM A ke kota besar adalah BDAK, biaya distribusi PAM B ke kota besar adalah BDBK, dan keuntungan susu pasteurisasi dari PAM A yaitu KSA, susu premium dari PAM A yaitu KPA, keuntungan susu keju dari PAM A yaitu KKA, lalu ada keuntungan susu pasteurisasi dari PAM B yaitu KSB, keuntungan susu premium dari PAM B yaitu KPB, lalu ada keuntungan susu keju dari PAM B yaitu KKB, lalu ada biaya produksi susu dari PAM A yaitu BPA, dan terakhir ada biaya produksi susu dari PAM B yaitu BPB. Next. Selanjutnya yaitu ada beberapa perhitungan yang dilakukan. Di sini ada biaya, ada maksimum produksi susu per hari dari PAM A yaitu 18.000 per liter. Ini adalah beberapa keterbatasan dari study case. Next. Nah, di sini terdapat beberapa model matematis yang telah kami susun bersama. Di sini ada variabel keputusan X1, X2, X3, X4. Di sini X1 adalah jumlah susu PAM A dari PAM A ke pabrik pengolahan, X2 dari PAM A ke kota besar. Untuk X3 adalah PAM B ke pabrik pengolahan, dan X4 adalah PAM I ke kota besar. Di sini fungsi tujuannya adalah maksimasi keuntungan perusahaan harian. Di sini ada maksimasi Z sama dengan 22.272 X1 plus 9.000 X2 plus 19.822 X3 plus 8.800 X4 yang telah dilakukan perhitungan yang di atas. Kemudian ada pembatas. Di sini ada pembatas kapasitas maksimum harian produksi susu PAM A yaitu X1 plus X2 kurang dari sama dengan 18.000. Lalu ada kapasitas maksimum harian produksi susu PAM A yaitu X3 plus X4 kurang dari sama dengan 25.000. Kemudian ada kapasitas maksimum susu kualitas premium PAM A yaitu X2 kurang dari sama dengan 0,45 dikali X1 plus X2. Kemudian ada kapasitas maksimum susu kualitas premium PAM B dituliskan dengan X4 kurang dari sama dengan 0,6 X3 plus X4. Kemudian ada kapasitas maksimum pengolahan susu X1 plus X3 kurang dari sama dengan 35.000. Kemudian ada kapasitas pendingin susu X1 plus X2 plus X3 plus X4 kurang dari sama dengan 30.000. Kemudian ada minimum kontrak susu pasteurisasi yaitu 0,7 X1 plus 0,55 X3 kurang lebih dari sama dengan 15.000.
Lalu ada maksimum demand keju 0,2 x1 plus 0,3 x3 kurang dari sama dengan 4.500. Lalu ada kapasitas pengolahan limbah 0,1 x1 plus 0,1 x3 kurang dari sama dengan 4.000. Lalu ada batasan non negatifnya yaitu x1, x2, x3, x4 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita melakukan solusi pengerjaannya yaitu menggunakan aplikasi POMQM di mana didapat yaitu solusi optimalnya adalah keuntungan bersih sebanyak 500 juta 7.642.800. Untuk alokasi susu PAMA ke pabrik pengolahan adalah 14.100. Nah, di sini adalah analisis dari pengerjaan tadi di POMQM. Di sini terdapat alokasi PAMA yaitu sebanyak 14.100, lalu ada 4.800 dari PAMB untuk ke pabrik pengolahan. Lalu untuk susu premium yang dijual langsung ada 3.900 dari PAMA, lalu 7.200 dari PAMB. Ini dijual langsung ke kota besar. Nah, di soal ditanyakan yaitu alokasi jumlah susu yang diolah. Di sini jumlah susu yang diolah yaitu sebanyak 18.900 liter yang diolah di pabrik pengolahan. Untuk 12.510 itu dijual langsung sebagai susu. Oh, sorry, 12.510 itu susu pasteurisasi yang diolah di pabrik pengolahan. 9.870 yang berasal dari PAMA itu keju yang diolah dari PAMA. Kemudian ada 2.640 liter berasal dari PAMB. Lalu untuk keju yaitu sebanyak 4.500 liter, 2.820-nya dari PAMA, 1.680-nya dari PAMB. Kemudian untuk 1.990 liter itu adalah limbah. Kemudian ada total total 11.100 liter susu itu dijual langsung ke kota besar. Nah, sehingga total optimalnya adalah 507.640.800. Baik, untuk kesimpulan dari yang tabel di atas itu berdasarkan analisis komprehensif dan pemodelan sistem terintegrasi yang telah dilakukan, dapat kami simpulkan bahwa ekosistem operasional Koperasi Susu Pangalengan atau KSP merupakan suatu rantai pasok hulu hilir yang kompleks yang berkelanjutan dijepit oleh interaksi trade-off berbagai variabel taktis dan constraint real di lapangan. Melalui pendekatan sistem thinking dan metode linear programming, inti permasalahan struktural yang bersumber dari heterogeneity apa kapasitas hulu antara farm A dan farm B, degradasi kualitas biologis akibat anomali iklim, ketatnya batas waktu kerja efektif pabrik yaitu 12 jam per hari, hingga sensitivitas logistik komoditas cepat rusak berhasil diformulasikan ke dalam model keputusan operasional harian yang presisi. Hasil pemodelan matematis secara linier membuktikan bahwa tujuan utama pengambilan keputusan ini untuk memaksimalkan profitabilitas koperasi berhasil dicapai secara optimal dengan tetap mematuhi komitmen yuridisik kontrak minimum susu pasteurisasi sebesar 15.000 liter dan batas atas penyerapan pasar keju sebesar 4.500 kg melalui implementasi teknoekonomi sirkular. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum